Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang fonologi. Nah, di sini ada pengertian fonologi. Fonologi ini berasal dari dua kata, yakni fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Nah, secara sederhananya, fonologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Bunyi bahasa yang dimaksud ini yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selain itu, bunyi bahasa dapat juga diartikan sebagai bunyi yang diartikulasikan yang menghasilkan gelombang bunyi, sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Nah, dengan demikian, bunyi bahasa ini yang disaji dalam fonologi ini merupakan bunyi bahasa yang memenuhi hakikat bahasa, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Lalu fonologi ini dibagi menjadi dua cabang yang kecil. Yang pertama ada fonetik dan juga fonemik. Nah, fonetik ini merupakan cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa mempertimbangkan makna. Bisa diartikan bahwa fonetik ini mengkaji bagaimana bunyi bahasa yang dihasilkan, diklasifikasikan, dan dipahami oleh manusia. Lalu ada fonemik. Fonemik ini merupakan cabang ilmu fonologi yang mengkaji bunyi bahasa dengan mempertimbangkan makna. Bisa disebut juga fonemik bertema dengan usaha-usaha mempelajari bunyi bahasa dalam perannya membedakan makna pada sebuah tuturan yang dihasilkan. Nah, fonetik ini merupakan kajian mengenai bunyi bahasa dengan menekankan pada cara bahasa yang dihasilkan, bagaimana cara bahasa itu dialirkan, dan bagaimana juga bahasa yang diterima oleh si pendengarnya. Seperti itu. Lalu ada juga fonetik. Fonetik ini bisa dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada fonetik artikulatoris, ada akustik, dan auditoris. Nah, yang pertama ada fonetik artikulatoris. Di sini fonetik ini mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia yang dapat menghasilkan bunyi bahasa serta pengklasifikasian bahasa berdasarkan artikulasinya. Nah, fonetik ini biasanya menjadi kajian para linguis, terutama dalam hal mengkaji bagaimana menuturkan bunyi bahasa secara tepat berdasarkan cara dan bentuk artikulasinya. Lalu ada fonetik akustik. Fonetik akustik ini yaitu mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Kajian ini juga bersifat fisis, sehingga biasanya banyak dikaji oleh para ahli fisika. Kajian terhadap fonetik akustik ini akan melandasi ditemukannya pola-pola wicara seseorang, pola-pola standar pelafalan sebuah bahasa, dan pola-pola bunyi manusia yang membedakan dari pola-pola bunyi atau suara lainnya. Itu masuk ke fonetik akustik. Lalu yang terakhir ada fonetik auditoris. Nah, fonetik auditoris ini mempelajari bagaimana mekanisme telinga dapat menerima bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar. Kajian ketiga ini juga biasanya tidak dilakukan para linguis, melainkan para ahli sains lainnya. Dalam perkembangannya, fonetik ini yang mendasari bagaimana bunyi bahasa yang dialirkan melalui sarana tertentu dapat diterima dan dipahami oleh manusia, misalnya seperti telepon, radio, televisi, dan berbagai media komunikasi lisan tidak langsung lainnya. Seperti itu. Nah, ini ada bagian jenis fonetik. Yang pertama bisa dilihat gambar di sini. Nomor 1 ada fonetik artikulatoris. Lalu gelombangnya itu disebut dengan fonetik akustis. Lalu ada juga yang ketiga fonetik auditoris. Seperti itu ya. Nah,
Di sini ada alat ucap manusia. Yang pertama ada paru-paru. Di sini paru-paru ini ada di nomor 1 bisa dilihat gambar di bawah. Nah, paru-paru ini merupakan organ yang berfungsi untuk memompa udara keluar melewati berbagai organ berikutnya. Proses pemompaan udara keluar ini berlangsung secara alami bersamaan dengan proses bernafasnya manusia. Nomor 1 ini melewati nomor 2, yaitu batang tenggorokan. Nah, lalu ada pangkal tenggorokan atau laring. Nah, udara yang menuju ke atas dan keluar melalui batang tenggorokan mengalir melalui glotis, yaitu bagian dari laring, dan laring itu sendiri merupakan bagian dari tenggorokan. Berhadapan dengan glotis terdapat 2 selaput yang disebut dengan pita suara. Nah, ini ya, bisa dilihat di sini. Lalu ada rongga anak tekak atau paring. Nah, di sini rongga anak tekak ini berada di antara pangkal tenggorokan dan rongga mulut dan rongga hidung juga. Nah, di sini fungsinya ini sebagai saluran udara yang akan bergetar bersamaan dengan pita suara. Bunyi yang dihasilkan itu nantinya disebut dengan bunyi paringan. Lalu ada nomor 4, yaitu pita suara. Pita suara atau vocal cord, yaitu bunyi yang dihasilkan pita suara diatur oleh sistem otot arytenoid. Pita suara ini bagian depannya itu mengaitkan pada tulang rawan tiroid. Adapun pita suara bagian belakang mengait pada tulang rawan atau bisa disebut juga dengan arytenoid. Pita suara dapat membuka luas atau menutup. Hal ini berfungsi sebagai katup yang mengatur jalannya udara dari paru-paru ketika melalui tenggorokan. Seperti itu. Selebihnya bisa dibaca di buku alat-alat ucap tersebut ya. Lalu nah, di sini ada klasifikasi bunyi. Bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap manusia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada berdasarkan ada tidaknya hambatan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, vokal merupakan bunyi bahasa yang tidak mengalami hambatan pada saat pembentukannya. Yang kedua, konsonan merupakan bunyi bahasa yang dibentuk dengan cara menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Lalu ada semivokal merupakan bunyi yang sebenarnya tergolong konsonan, tetapi pada saat diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Itu klasifikasi berdasarkan ada tidaknya hambatan. Lalu yang kedua ada berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Nah, yang ketiga ada berdasarkan getaran pita suara. Lalu yang keempat berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara. Lalu yang kelima berdasarkan lamanya bunyi yang diucapkan atau diartikulasikan. Di sini yang kelima ini berdasarkan lamanya bunyi tersebut diucapkan atau diartikulasikan, bunyi dapat dibedakan menjadi bunyi panjang ataupun bunyi pendek. Nah, vokal dan konsonan ini dapat dibedakan menjadi bunyi panjang dan bunyi pendek. Dalam bahasa Indonesia, bunyi ini tidak dikenal atau dengan kata lain tidak terdapat bunyi panjang atau bunyi pendek. Lalu yang keenam ada berdasarkan derajat kenyaringannya. Lalu yang ketujuh ada berdasarkan perwujudannya. Misalnya diftong, rangkap vokal rangkap, ada ai, au, dan oi. Lalu ada klaster atau gugus konsonan seperti str, kr, atau tr. Seperti itu. Ada juga yang kedelapan, yaitu berdasarkan arus udara. Lalu yang kesembilan ada berdasarkan segmentasinya. Nah, di sini berdasarkan segmentasi itu yaitu dapat tidaknya bunyi ditulis dalam sebuah huruf
terdapat dua kelompok bunyi, yaitu bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Nah, bunyi segmental ini merupakan bunyi yang dapat disegmentasikan seperti bunyi vokal, semivokal, konsonan, diftong, dan klaster. Lalu, bunyi suprasegmental ini merupakan bunyi yang tidak dapat disegmentasikan seperti bunyi tekanan, nada, jeda, dan durasi. Seperti itu. Ada juga yang ke-10, yang terakhir, bahwa klasifikasi bunyi itu berdasarkan keasliannya. Nah, di sini pada saat menghasilkan bunyi bahasa itu tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling memengaruhi. Atas dasar pengaruh ini timbullah bunyi-bunyi bahasa sertaan. Bunyi sertaan merupakan bunyi yang timbul sebagai hasil interaksi antara bunyi-bunyi utama. Dalam hal ini, bunyi sertaan dapat pula dikatakan sebagai bunyi pengiring.